Perkenalkan, nama saya Rodiarna Siregar, NIM 420 312 1046. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dalam video ini saya akan memberikan pemaparan pada topik konsep diri individu. Untuk pertanyaan pertama, ada 10 ciri orang yang kreatif. Yang pertama yaitu mempunyai imajinasi yang kuat, 2. Mempunyai rasa ingin tahu, mempunyai inisiatif, mempunyai minat yang luas, bebas dalam berpikir, selalu ingin mendapatkan hal-hal atau pengalaman yang baru, percaya diri, energik, berani mengambil risiko, berani mengutarakan pendapat. Dari 10 ciri orang yang kreatif tadi, yang ada dalam diri saya, yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kenapa saya mengatakan saya memiliki rasa ingin tahu yang besar? Karena ketika saya mendapat hal-hal baru yang tidak atau belum pernah saya ketahui, saya akan menanyakan orang lain, atau lebih sering saya men-searchingnya di Google untuk memastikan dan mendapatkan apa yang belum saya ketahui tersebut. Yang kedua yaitu mempunyai inisiatif. Kenapa saya mengatakan di sini saya mempunyai inisiatif? Karena ketika ada hal-hal atau sesuatu yang terjadi tanpa perintah atau pengaruh dari siapapun, saya memiliki inisiatif atau dorongan dari diri saya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Misalnya saja dalam mengerjakan tugas, tanpa perintah dari siapapun saya bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu bebas dalam berpikir. Bebas dalam berpikir dalam artian saya memiliki kebebasan dalam berpikir dalam hal-hal yang saya peroleh, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu mempunyai imajinasi yang kuat. Ketika saya dihadapkan untuk berpikir, misalnya saja dalam pelajaran fisika, sering menggunakan imajinasi untuk mengerti apa konsep-konsep fisika. Di sini saya bisa berimajinasi tentang apa yang saya peroleh. Dalam fisika saja, dalam kehidupan sehari-hari pun sering menggunakan atau pasti menggunakan imajinasi. Di sini saya bisa menggunakan imajinasi saya untuk mengerti dalam aspek-aspek yang terjadi dalam kehidupan. Kemudian yang kelima yaitu bisa mengutarakan pendapat atau mampu mengutarakan pendapat. Di sini saya bisa mengutarakan pendapat tentang apa pemikiran saya mengenai suatu hal. Untuk soal yang kedua yaitu dalam kaitannya dalam masa depan, jika menjadi guru, Good dan Brovis tahun 1986 menyatakan bahwa ada 8 profil guru yang diharapkan oleh siswa. Yang pertama yaitu periang, yang kedua suka berteman, yang ketiga beremosi yang matang, 4 jujur dan ikhlas, yang kelima dapat dipercaya, yang keenam sehat mental, yang ke-7 dapat menyesuaikan diri, yang ke-8 yaitu merupakan pribadi yang kuat yang memiliki orientasi tapi tidak otoriter. Dari 8 profil tadi, menurut saya yang ada pada diri saya yang pertama yaitu periang. Kenapa saya mengatakan diri saya periang? Karena ketika kesiaran saya menghabiskan waktu lebih banyak tertawa. Yang kedua yaitu jujur dan ikhlas. Mengapa saya mengatakan diri saya jujur dan ikhlas? Misalnya saja pada waktu saya SMA, ketika teman-teman saya mencoba untuk berbohong, pasti saya tidak bisa mengikuti mereka. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kemudian ikhlas, yaitu ketika saya memberikan sesuatu kepada orang lain, saya secara ikhlas memberikannya tanpa mengharapkan imbalan. Ketika saya memberikan bantuan, saya hanya mengharapkan ucapan terima kasih. Kemudian yang ketiga yaitu dapat dipercaya. Kenapa saya mengatakan saya bisa dipercaya? Karena misalnya saja ketika saya diberikan wewenang untuk memimpin suatu kelompok, saya bisa mengatasi atau mengorganisir kelompok tersebut. Berarti di sini dalam arti saya sudah bisa dipercaya untuk melakukan sesuatu, yaitu diberikan tugas untuk mengatur sebuah kelompok. Alasan lain kenapa saya mengatakan saya bisa dipercaya, yaitu ketika saya pada masa SMA, saya sering dipercayakan guru untuk melakukan tugas-tugas seperti disuruh untuk membuat suatu hal. Saya suka berteman. Kenapa saya mengatakan saya suka berteman? Karena dalam kehidupan saya sehari-hari, saya senang berkomunikasi dengan orang lain. Saya sering menghabiskan waktu mengobrol dan bermain dengan teman-teman saya.
di sini berarti dalam arti saya ini suka berteman dengan orang-orang. Soal yang ketiga adalah carilah dua teori konsep diri. Yang pertama yaitu teori Hanlock. Menurut teori ini, bahwa konsep diri adalah konsep seseorang dilihat dari siapa dan apa orang tersebut. Menurut teori ini, bahwa konsep diri sebagian besar ditentukan oleh peran dan hubungan dengan orang lain. Kemudian, menurut teori Hanlock, bahwa konsep diri mencakup citra diri fisik dan psikologi. Citra diri fisik yaitu berdasarkan penampilan, sedangkan citra diri psikologi yaitu meliputi perasaan, pemikiran, dan emosi. Teori Agustin. Menurut teori ini, bahwa konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri, yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman dari interaksi dengan orang lain. Soal yang keempat yaitu jelaskan aspek-aspek konsep diri. Sebelum mengetahui aspek-aspek konsep diri, kita harus mengetahui apa itu konsep diri. Konsep diri adalah kombinasi dari citra diri, evaluasi diri, dan persepsi diri. Pada konsep diri ini meliputi keseluruhan persepsi diri individu dan penilaian terhadap pribadi individu itu sendiri, baik itu secara fisik, psikologi, penampilan, kemampuan, penampilan. Adapun aspek-aspek konsep diri yang pertama yaitu aspek fisik. Aspek fisik ini adalah penilaian individu terhadap dirinya dilihat dari aspek fisik, biasanya meliputi tubuh, pakaian, dan lain sebagainya. Aspek psikis yaitu konsep diri yang dilihat dari bagaimana perasaan dan pemikirannya terhadap dirinya sendiri yang dimiliki, yaitu aspek konsep diri yang dilihat dari kehidupan sosial atau peranan sosial yang dimiliki individu yang memberikan penilaian terhadap bagaimana ia berada dalam kehidupan sosial tersebut. Yaitu aspek moral. Aspek moral ini merupakan konsep diri yang dilihat dari bagaimana nilai dan prinsip memengaruhi kehidupan seseorang yang memberikan arti pada kehidupan pribadi individu tersebut. Demikianlah jawaban yang bisa saya berikan untuk tugas kali ini. Saya memohon maaf atas kesalahan kata yang saya perbuat dan saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.